Ini saya akan share materinya, kalau nggak salah ini ya, sebentar. Sip. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang di layar itu yang 2 layar atau satu? Maksudnya yang satu ya? Yang dua, Pak. Salah. Berarti contekannya saya kelihatan. Nah, yang ini satu, benar. Oke ya? Benar, Pak. Sip. Oke, nah jadi minggu lalu saya cerita tentang beberapa kasus-kasus gitu ya. Sekarang kenapa security ini menjadi populer ya? Ya ada macam-macam sih. Salah satunya adalah misalnya aplikasi bisnis di internet itu mulai marak. Kalau dulu eh, internet tuh hanya untuk pendidikan aja atau penelitian sehingga tidak terlalu banyak ya yang menarik. Jadi internet itu hanya akses yang dicari orang ya. Ini nggak menarik. Tapi begitu ada duit maka mulailah ini menjadi sumber serangan, sumber segala macam ya gini. Jadi ini itu. Yang kedua, nah yang kedua ini juga mulai pusing ya. Kalau kita bicara tentang teknologi, kalau teknologi itu awal mulanya itu centralized, ada mainframe, kemudian di belakangnya mainframe itu ada terminal ya, green terminal. Nah sekarang ini mulailah menjadi decentralized. Sebentar, saya harus pakai tablet supaya lebih mudah menjelaskannya. Dan kabel tabletnya adalah ada di, sebentar ya. Nah, ini saya pause dulu rekamannya ya. Nggak usah lah, biarin aja ya, biar kelihatan ininya ya, apa yang terjadi di belakang layar. Ini saya ambil ini dulu ya. Dan selalu kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung ya, saya di sela ditanya boleh langsung pakai raise hand atau langsung bicara juga boleh. Ini mana ini saya, ini dia. Iya, semoga tablet saya dikenali. Terus nyala. Oke, siap. Alhamdulillah nyala. Oke. Nah, ini dia. Mana? Oke, ini dia. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara dulu secara topologi, sistem itu centralized. Jadi ini ada yang sentralnya, kemudian ada node-node-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu centralized gitu ya. Centralized ya. Kalau dulu nanti kalau kita bisa blockchain nanti kita bilang distributed. Jadi kalau zamannya mainframe ya, mainframe itu ya. Si mainframe itu ada di tengah sini. Yang lain-lainnya ini adalah yang kita sebut green terminal karena dia warnanya terminalnya adalah green ya. Jadi ini dulu green terminal, warna layarnya itu hijau, komputer-komputer zaman dulu tuh gitu ya. Warna hijau ini leaf-nya atau nodes-nya ini terminal. Maka kalau dulu centralized, nah di centralized ini terminal-terminal aja, dumb terminal. Kalau dulu istilahnya dumb terminal, kalau nggak bisa apa-apain aja ya, terminal. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita hanya cukup ngurusin ininya aja, mainframe-nya aja. Yang ini ya secukupnya lah, tapi kalau security segala macam sekarang ini ya. Sekarang nggak, kemudian muncullah teknologi-teknologi PC yang lain-lainnya membuat kita menjadi decentralized gitu ya. Jadi, nah kalau decentralized kayak gini. Ini misalnya mainframe-nya tetap ya, atau centralized pusatnya. Kemudian ini kantor cabang lah ya, kantor cabang. Branch gitu ya. Ini branch ya. Kantor cabang. Kalau ini contoh yang paling gampang tuh kita lihat bank ya. Bank itu bentuknya kayak gini. Ini desentralisasi ya, decentralized. Decentralized ya. Jadi decentralized itu apa? Di sini ada server di branch ini ya. Ada server kecil ya. Yang servernya ini akan digunakan untuk transaksi lokal di sini. Nanti at the end of the day si server ini atau secara berkala dia akan melakukan transaksi dengan pusatnya ya. Nanti secara berkala dia akan komunikasi ke pusat. Nah, kalau biasanya kalau sistem bank itu istilahnya itu mungkin end of day ya. End of day dia akan melakukan sinkronisasi antara data di sini dengan di sini. Jadi datanya sih awal-awal beda ya antara branch dengan pusat. Sehingga dulu itulah sebabnya bank tutup jam 3. Kenapa tutup jam 3, Pak? Kan sebenarnya kalau udah IT kan harus online terus ya. Nah, dulu nggak online karena kayak gini gitu ya. Jadi jam 3 ditutup, nah jam 3 melakukan sinkronisasi antar branch dengan pusatnya. Seperti itu ya. Nah, dengan metode seperti ini tuh server pusat tentu saja harus diurus ya. Nah, yang di kantor cabang ini harus diurus juga kan ya.
Yang jadi masalah itu adalah kalau kantor cabangnya banyak. Coba perhatikan misalnya BCA, BRI, itu kantor cabangnya kan banyak sekali ya. Nah, jadi ini remote-remote ini ya, ini kadang-kadang seringkali tidak terurus. Jadi yang inilah yang sering menjadi masalah. Nah, repotnya apa? Nggak urus ini, bukan masalah nggak bisa. SDM-nya nggak ada gitu ya. SDM-nya nggak ada. Jadi bayangin kalau misalnya kantor cabangnya BRI itu ada berapa? Mungkin 1000-an ya, di atas 1000, itu SDM-nya harus berapa banyak ya. Kalau Anda suruh install aja, install OS-nya aja, perbaiki ya 3 kantor cabang sehari itu udah. Setahun tuh baru balik lagi ya. Kemudian yang menjadi masalah juga adalah antara single vendor to multi vendor. Nah, kalau dulu kalau misalnya tadi ya zamannya mainframe tuh vendornya cuma satu. Dulu vendornya cuma IBM gitu ya. Mainframe cuma satu, IBM aja semuanya. Luar IBM nggak ada. Nah, sekarang enggak gitu ya. Karena vendornya akan berubah-ubah. Contoh aja router ya, kalau kita bicara router ini ada macam-macam ya. Dan Cisco, Juniper, Microtik, segala macam. Server aja ada yang Windows Server ya, berbagai variasinya, Linux, Unix based, BSD, all kinds ya, FreeBSD, OpenBSD segala macam, Sun Solaris, HP UX dan seterusnya ya. Nah, jadi masalahnya adalah gini. Ini kita cari satu orang yang menguasai ini susah ya. Jadi akibatnya apa? Jadi satu perusahaan itu harus ada yang bisa ngurusin Cisco dan Juniper. Belum lagi kita misalnya nanti adalah database ya, database-nya ada yang Oracle, ada yang apa segala macam. Sehingga lagi-lagi kita kesulitan adalah SDM ya. Sehingga akan ada banyak sistem yang nggak keurus kira-kira gitu ya. Jadi ini menjadi masalah. Tapi kita juga bingung ya, kalau satu vendor semuanya juga nggak bagus. Misalnya semuanya Windows semuanya. Sehingga kalau ada Windows-nya kena masalah ya, hancur semua tuh. Karena kenapa? Karena single vendor ya. Itu kayak bangsa manusia juga. Kalau ras kita sama semua ya, DNA-nya mirip semua gitu. Wah, itu begitu ada kena satu virus musnahlah manusia ya, seluruh dunia. Ya. Nah, berikutnya lagi juga pemakai, terutama ini user ya, lebih melek teknologi dan kemudahan mendapatkan software ya dari internet tentu saja ya, tinggal download aja. Kalau dulu kan susah ya. Jadi ada kesempatan untuk menjajal ya, tinggal download software terus dieksekusi. Ini istilahnya, kalau istilah kerennya itu namanya script kiddies ya. Jadi anak-anak tinggal jalankan script gitu ya. Jadi kalau Anda dulu mainannya ya, before the internet mainannya gini nih, main pesawat-pesawatan, ini kayak tumpuk-tumpukan ya, either Lego atau blocks ya. We are heading straight for that tower. We're going down. Mayday, mayday, mayday. Nabrakin, jreng gitu ya. Kalau ini beda sekarang. You're going down. Yahoo.com. Page cannot be displayed gitu ya. Jadi sekarang kayak gitu ya. Jadi beda ini ya. Sekarang culture beda ya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, nanti kita ada satu sesi tentang hukum, cyber law, quote unquote, tertinggal. Ya selalu ya, memang tertinggal. Ya karena teknologinya terlalu cepat sehingga perubahan dari hukumnya, peraturannya itu tidak efektif ya. Bukan yang nggak bisa. Kalau kita pakai hukum yang lama bisa gitu ya. Jadi nggak ada yang, kalau kata orang hukum itu vakum hukum itu nggak ada ya. Jadi selalu ada hukum, tetapi mungkin tidak efektif digunakan untuk teknologi yang sekarang. Itu satu ya. Nanti kita bahas dengan teknologi tentang blockchain itu gimana, cryptocurrency hubungannya gimana ya. Kalau ada orang meng-attack dari Korea, yang di-attack orang Inggris yang tinggal di Indonesia, perusahaan Amerika, itu hukum mana yang dipakai ya? Nah, bingung kan ya. Jadi tingkat awareness saja belum memadai, apalagi kemampuan teknis masih belum optimal ya. Bahkan perubahan teknologinya udah cepat. Sekarang kalau AI gimana? AI mobil smart car misalnya, ada mobil ya self driving car, nabrak orang. Yang dihukum mobilnya, yang punya mobilnya, softwarenya, brand mobilnya, atau siapa ya yang dihukum ya? Nah ini kan kita bingung ya. Nah dari sisi kita sendiri itu biasanya kita bicara tentang kompleksitas dari sistem ya. Jadi kalau dulu bangsa saya waktu belajar komputer itu kan filenya cuma kilobytes ya. Sekarang udah mulai software tuh bukan hanya megabytes tapi gigabytes ya. Gigabytes. Bahkan kalau ini dugaan saya sih ya, dalam waktu tidak lama lagi kita akan lihat terabytes ya. Software. Wah, emang iya gitu? Iya gitu. Saya tuh ngalamin ini belajar, kemudian pas masih kuliah ini, sekarang ini gitu ya. Nah, ini akan sampai di sana.
Contoh kumpulan hard disk saya aja nih, hard disk saya itu di depan ini kumpulan lagu saya aja udah ada mungkin 10 terabyte saya offline gitu ya, tapi nanti ke depannya akan lebih besar, makin kompleks ya. Kemudian pola bisnis juga berubah. Kalau dulu satu perusahaan tuh ngelola semuanya. Sekarang kita nggak, ada partner, ada alliance, ada in-house development, outsourcing, sehingga susah ya. Nah kalau kita bicara tentang ini ya, kompleksitas sistem ya. Kenapa sistem IT itu dianggap kompleks ya? Kan kalau Anda lihat ya, software tuh selalu ada disclaimer ya, ada disclaimer belakangnya. Barang kalau kalau di dalam software tuh kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan software ini dan lain sebagainya. Selalu ya kalau software ada gitu. Jadi software engineer itu nggak bertanggung jawab terhadap softwarenya. Sementara kalau kita lihat ya, orang sipil tuh selalu bertanggung jawab terhadap produknya. Kami bertanggung jawab gedung ini atau jembatan ini selama 40 tahun, 50 tahun gitu ya. Jadi kalau ada jembatannya miring atau apa, ditanggung jawab tuh. Kalau kita softwarenya ini, oh itu kita harus update tuh. Bayar lagi gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan seberapa kompleksitas meningkatnya gitu ya. Ini juga kita bingung ya, gimana sih menunjukkan kompleksitas sebuah sistem gitu ya. Cara yang paling gampang kita lihat artefaknya itu. Artefaknya adalah jumlah baris ya, lines of code atau LOC, line of code, log gitu ya. Jadi sebagai contoh nih, Windows 3.1 tahun 90 itu hanya ada 3 juta baris. Kalau kita lihat dari pengembangan setiap tahun-tahun ya, maka jumlah barisnya juga meningkat. Gila ya. Kalau misalnya Anda punya kesalahan ya, boleh berbuat kesalahan di 1 juta baris, boleh satu kesalahan, satu bug ya. Maka Anda bisa lihat ada banyak bug ya yang diperbolehkan gitu. Jadi memang makin susah gitu. Trennya akan makin meningkat gini karena orang tidak ada insentif untuk membuat software yang lebih kecil ya. Tidak ada refactoring, itu nggak menarik. Contoh nih, misalnya ya, kalau saya kasih tugas ke Anda, tolong buatkan program untuk melakukan pengurutan, sorting algorithm, gitu kan ya. Ada yang membuatnya dengan 10 baris, oke. Ada yang membuatnya dengan 1000 baris, sorting algorithm. Menurut Anda mana yang paling hebat? Yang paling bagus ya, yang 10 baris atau 1000 baris? Ayo coba dituliskan di chat. Kalau ini Anda saya kasih tulis ya, sort algorithm, coba buat. Menurut Anda mana yang paling bagus? Coba ditaruh di chat. Yang 10 atau yang 1000? Ayo. Yang jawab masih cuma satu, yang lain tidur. Ayo coba saya pengen lihat jawabannya. 10 kan ya? 10, jadi jelas kita sepakat 10 pasti yang paling bagus. Nah, tapi Anda dibayarnya berdasarkan barisnya. 1000 perak per baris. Nah, yang ini kalau 1000 perak kan berarti semua 10.000 ya. Nah, aduh, yang ini kalau 10.000 perak, nah ini 1 juta. Maka Anda tidak akan menarik membuat 10 baris ya. Lebih menarik 1000 baris. Kan dibayarnya 1 juta, yang ini 10.000. Aduh, nggak menarik gitu ya. Nah, jadi tidak ada insentif lah ya untuk mengecilkan ini. Jadi kelihatannya begitu tuh. Ya. Jadi kita akan melihat ini akan menjadi lebih ribet lagi ya ke depannya. Dan banyak juga sekarang tools-tools yang untuk generate code ya. Kita ketik-ketik terus dia generate code dan kita nggak terlalu perlu di copy paste aja gitu ya. Bahkan sekarang pakai chat GPT itu ya, belikan coding ini, wah 300 baris copy paste. Jadi ya, tidak ada insentif ya untuk membuatnya menjadi lebih sederhana. Padahal kalau kita lihat ya jelas ini lebih bagus ya. Gitu ya. Sehingga kita akan melihat tren security yang lebih parah ya. Oke nih, jadi untuk sesi pertama ini saya akan tutup dengan ya ini akan ada muncul ya keamanan akan tetap muncul ya. Tetap jadi prioritas sehingga kita nggak bisa bilang oh security solusinya ini enggak ya. Karena ini bagian menjadi sebuah proses yang terus-menerus berlangsung. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum